Dua kelompok warga terlibat tawuran di tengah pasar tradisional Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan, batu, hingga senjata tajam. Dua kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, semua pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga panik karena menemukan orang gangguan jiwa di dalam kamarnya, seorang wanita nekat loncat dari lantai 19 apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Sebuah keajaiban, sang wanita selamat dan hanya mengalami patah tulang kaki. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Peristiwa bermula saat terjadi mati listrik di unit apartemen korban. Pemilik kamar memilih turun ke lantai bawah tapi lupa mengunci pintu kamar. Setelah listrik menyala, ia pun kembali ke kamarnya. Tapi alangkah kagetnya saat menemukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berada di dalam kamarnya. ODGJ tersebut diketahui merupakan WNA Afghanistan. Seketika korban pun panik lari ke balkon dan langsung loncat dari lantai 19. Beruntung korban masih selamat dan sadar namun mengalami patah tulang kaki. Sementara terduga ODGJ yang merupakan WNA Afghanistan telah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kebakaran melalap gudang plastik hingga membuat panik warga di Depok, Jawa Barat. Sementara di Batang, Jawa Tengah, akibat korsleting listrik, 3 rumah ludes dilalap api. Api dengan cepat melalap gudang penyimpanan plastik hingga membuat warga panik di Pasar Kemiri Muka Beji, Depok. Warga berusaha menyelamatkan diri maupun barang dagangan mereka. Banyaknya material mudah terbakar, menyebabkan api cepat membesar hingga sulit dikendalikan. 30 personel sempat mengalami kesulitan memadamkan api, meski sudah menerjunkan 5 unit mobil pemadam akibat minimnya pasokan air. Setelah 1 jam berjibaku, kobaran api baru bisa dikendalikan. Petugas juga belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian juga masih mengumpulkan keterangan dari saksi dan memeriksa puing-puing untuk menemukan titik awal api. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 rumah di Desa Sidayu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu malam. Api berasal dari sebuah rumah milik seorang kakek bernama Margono yang dihuni bersama menantunya Sophia. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang memicu ledakan di bagian atas rumah. Saat mengetahui kejadian, Sophia yang berada di depan rumah berteriak meminta tolong dan segera memberitahu Margono yang sedang mencuci. Banyaknya bagian rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Selain pemadam kebakaran, Koramil Bandar bersama Polsek Bandar turut terjun ke lokasi membantu proses pemadaman dan mengevakuasi barang milik korban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Akibat pondasi tergerus air saat banjir tinggi melanda Jakarta, 4 rumah di bantaran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur ambruk.
Beruntung saat kejadian warga sudah mengungsi sehingga tidak menimbulkan korban. Detik-detik ambruknya bangunan terekam warga hingga viral. Warga merekam detik-detik bangunan rumah di bantaran Kali Ciliwung ambruk, tergerus arus Sungai Ciliwung di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur. Sempat terdengar suara retakan dan dentuman saat material bangunan amblas ke aliran kali. Total ada 4 bangunan rumah yang amblas lantaran pondasi bangunan tergerus aliran Kali Ciliwung akibat arus air yang sangat deras. Akibat kejadian ini, sebagian ruangan khususnya yang berada di bagian belakang seperti kamar dan dapur porak-poranda. Bahkan salah satu rumah amblas hingga setengah bangunan. Pemilik rumah pun berupaya melakukan perbaikan dan merenovasi ulang bagian yang amblas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, turap sungai yang baru selesai dibangun senilai miliaran rupiah longsor dan ambruk akibat diterjang oleh air. Akibatnya jembatan penghubung 3 desa tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Turap penahan jembatan Kali Cipamingkis senilai miliaran rupiah ini longsor dan ambruk akibat intensitas hujan yang tinggi dan tergerus air di Desa Ridogali, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Akibatnya, turap rusak parah sehingga akses 3 desa terputus dan tidak bisa dilalui baik roda 2 dan roda 4. Warga yang setiap hari menggunakan jembatan ini sebagai jalur beraktivitas mengaku sangat kecewa karena turap baru saja selesai dibangun beberapa bulan lalu. Jembatan Cipamingkis merupakan akses penghubung Desa Sirna Jati, Ridomanah, dan Desa Ridogali. Kini warga terpaksa memutar arah lebih jauh dan berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa membangun turap penahan yang lebih kokoh. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kakak beradik tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter saat tertidur di dalam rumahnya. Sang kakak meninggal, sementara adiknya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tangis histeris pecah di tengah reruntuhan rumah yang tertimpa longsor di tebing 15 meter di Kampung Babakan, Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat. Duka keluarga makin dalam saat mengetahui anak mereka Ibrahim yang berusia 15 tahun ditemukan meninggal. Sementara sang adik yang berusia 8 tahun selamat namun luka-luka. 2 korban kakak adik itu tengah tertidur di dalam satu rumah saat tebing setinggi 15 meter longsor dan menjebol dinding rumah. Material tanah menimbun rumah hingga porak-poranda. Ternyata tertimbun, adik-adiknya di dalam masih belum didobrak lah, udah tahu ada kali selutut tanah masuk ke dalam, didobrak pintu, barulah kelihatan gitu ada kaki sedikit gitu. BPBD meminta warga waspada saat hujan deras mengantisipasi longsor susulan di wilayah ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 6 desa di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga siang hari ini. Sudah bergabung bersama kami Rudi Setiawan yang berada di lokasi banjir. Selamat siang Rudi, bagaimanakah kondisi banjir dan warga di sana? Ya, selamat siang Camat dan pemirsa, kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sampai saat ini masih menggenangi ratusan rumah-rumah warga. Di mana untuk lokasi banjir ini saya berada di tempat evakuasi. Dikabarkan memang di sini ada salah satu warga yang tenggelam, yaitu bernama Amin, berusia 60 tahun ya Camar. Dan saat ini saya berada di lokasi ini tempat pencarian warga. Ada ini salah satunya juga di sini tempat sedang berlangsungnya evakuasi warga. Ya, baik ya. Biar sana ya. Ya, saudara, untuk kami informasikan, saya juga di sini bersama Pak Camat untuk lebih jelasnya terkait tenggelamnya warga yang saat ini sedang berlangsung
pencarian evakuasi. Adapun beberapa metode pencarian ini dilakukan oleh tim SAR gabungan mulai dari TNI, Basarnas, dan Polri. Juga ada tim relawan lainnya. Dan untuk lebih jelasnya saya langsung bersama Camat dengan Pak Camat. Camat Teluk Jambe Barat yaitu Bapak Arta. Ya Pak Camat, bisa dijelaskan untuk terkait seberapa ini gambaran untuk evakuasi di sini tadi kalau melihat banyak tim SAR yang diperbantukan. Apakah memang diperminta sebanyak itu, Pak? Ya, kaitan dengan tenggelamnya warga masyarakat Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, kronologisnya kemarin pagi beliau akan melihat peliharaannya bebek ya. Ketika itu dia berangkat ke lokasi tempat kandang bebek dan dia bawa motor dari sampai jam 12 keluarganya mencari, ternyata motornya ada, orangnya tidak ada. Ya. Sehingga kami dari pihak pemerintah kecamatan menghubungi pihak Polsek, pihak Polres dan pihak yang terkait kaitan dengan untuk pencarian warga yang hilang tersebut. Sampai saat ini dari tim SAR Basarnas dan dari BPDB dan tim yang terkait sedang mencari warga yang sedang kehilangan atau yang sedang tenggelam dan sampai saat ini belum ditemukan. Ya, kemudian untuk ini kan selain ada musibah korban tenggelam warga Bapak sendiri, terus kemudian ini juga masih ada ratusan rumah warga. Mungkin terkait untuk kabar update terkini banjir ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada banyak yang surut atau dan berapa banyak yang masih belum surut? Ketinggian air juga. Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut, tapi saat ini rumah yang masih terendam yaitu ada 336 rumah dan ada 436 kakak, 1.260 kakak. Yang masih terendam banjir sekitar segituan? Ya, 1.260 kakak. Jiwa. Jiwa ya Pak. Ya. Untuk kedalaman Pak, sampai saat ini yang terakhir kalau saya lihat itu masih dalam kan tadi ya? Kedalaman ini itu ada 2 dusun, dusun Pangasinan dan dusun Kampek. Dusun Pangasinan 20 cm sampai 50 cm, tapi untuk dusun Kampek ini 50 cm sampai 2 meter. Masih 2 meter artinya. Masih 2 meter. Terus apa upaya pemerintah Pak untuk menanggulangi banjir ini kan sulit banget kayaknya untuk di lama surutnya. Nah, apa Pak upayanya untuk sebagaimana warga bisa cepat bisa surut rumah-rumah warga? Ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah ada komitmen akan membuat tanggul atau bendungan Sungai Cibet dan Citarum. Karena saat ini masih kondisinya mungkin masih banjir, belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera bisa mengatasi masalah banjir ini. Dan untuk yang sementara ini hanya bisa mengevakuasi warga yang kebanjiran, yaitu di desa, di kantor desa dan di rumah-rumah warga yang tidak kebanjiran. Seperti itu. Siap, baik Pak. Baik, terima kasih rekan Rudi Setiawan. Dan kita akan ke informasi masih seputar banjir. Pemirsa, warga korban banjir di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 mendesak pemerintah menormalisasi anak kali angke yang dituding menjadi pemicu banjir. Sebelumnya ratusan rumah warga terendam hingga 1,5 meter. Ratusan rumah warga di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, Pendurenan, Kota Tangerang, yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter saat ini sudah surut. Warga yang dibantu BPBD Kota Tangerang terlihat sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sisa sampah yang terbawa banjir. Guna menanggulangi banjir, warga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul dan menormalisasi anak kali angke. Hal ini karena kali angke yang kerap meluap dan tumpah ke permukiman warga saat hujan turun dengan intensitas tinggi akibat kiriman air dari hulu. Warga berharap normalisasi anak kali angke segera dilaksanakan. Selain itu, pembangunan turap dan tanggul kokoh agar bencana banjir tahunan tidak lagi terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi hujan deras pemicu banjir,
BNPB kembali menggelar operasi modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan yang pagi tadi memantau keberangkatan pesawat pembawa bahan-bahan modifikasi cuaca dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, di mana nantinya lapangan udara ini akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BNPB, kemudian BMKG yang dibantu oleh TNI Angkatan Udara. Di belakang saya kali ini sudah ada pesawat yang nantinya akan digunakan dalam operasi modifikasi cuaca, yaitu pesawat Karavan PKDPI dan pesawat satunya itu PSSNL yang akan membawa bahan semai yang merupakan NaCl garam dan juga CaO, di mana total bahan semai yang akan digunakan oleh BNPB dalam operasi modifikasi cuaca ini sebanyak 12,4 ton NaCl dan 3,6 ton CaO, di mana dalam setiap sorti atau penerbangan, dalam satu kali penerbangan ini akan ada 800 hingga 1000 kg garam yang akan disemai di langit, khususnya di daerah pesisir utara Jawa Barat dan juga pesisir selatan Jawa Barat, yang nantinya operasi modifikasi cuaca ini untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi basah ataupun cuaca ekstrim yang terjadi di daerah Jabodetabek pada tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan karung berisikan bangkai ayam gegerkan warga usai dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya, tumpukan karung berisi bangkai tersebut mengeluarkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Tumpukan karung berisi bangkai ayam yang mengeluarkan bau busuk ditemukan warga di kawasan Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan ratusan kilogram bangkai ayam ini sudah dikerubuti lalat hingga sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga karung-karung berisi bangkai ayam ini sengaja dibuang orang yang tak bertanggung jawab. Total ada 40 karung yang berisi bangkai ayam. Bangkai ayam sebagian dibakar petugas untuk menghilangkan bau, sementara sisanya dijadikan barang bukti untuk dilaporkan ke pihak terkait. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mengadukan kasus perundungan yang dialami oleh putrinya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dhani berharap para pelaku bisa mendapat hukuman yang setimpal. Bersama sang istri Mulan Jamila, musisi Ahmad Dhani mendatangi kantor KPAI untuk mengadukan persoalan perundungan yang dialami putrinya SF di Menteng, Jakarta Pusat. Aduan diterima langsung Ketua KPAI, Ai Mariati Soliha. Dhani mengaku aduannya tidak semata untuk pribadi keluarganya saja, tetapi mewakili anak-anak Indonesia yang menjadi korban perundungan. Ia berharap para pelaku disanksi tegas agar memberikan efek jera dan kedepannya tidak ada lagi aksi perundungan terhadap anak. Kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak. Setelah menerima aduan, Ketua KPAI langsung memeriksa konten video yang dibawa Ahmad Dhani, dan ada satu video yang sangat jelas merekam aksi perundungan luar biasa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daro di kamar kosnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Keluarga menyebut korban tidak pernah bercerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak dalam kondisi sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan keluarga pada pekan ini. Disambut isak tangis keluarga, jenazah diplomat muda Arya Daro Pangayunan tiba di rumah duka Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Usai disolatkan, almarhum dimakamkan di TPU Suten tak jauh dari rumah duka. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri keluarga dan rekan kerja, termasuk Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Chuda Nugraha. Sebelumnya Selasa lalu, diplomat muda Kemenlu Arya Daro Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kematian korban penuh kejanggalan. Wajah korban dilakban namun tidak ditemukan tanda kekerasan. Jasad korban berada di atas kasur tertutup selimut layaknya tengah tertidur biasa. Sementara tidak ada satupun barang berharga korban hilang. Bahkan pintu kamar terkunci dari dalam. Keluarga tidak berkomentar terkait kemungkinan korban tewas dibunuh. Keluarga menyebut korban tidak pernah cerita soal tekanan pekerjaan, juga tidak sedang sakit. Bahkan korban berencana mudik untuk liburan bersama anak-anaknya pekan ini. Kemarin kan dia kesini tuh Sabtu Minggu, saya sempat ngobrol keluarga lah gitu, ngobrol keluarga, terus habis itu ya sudah dia balik ke Jakarta karena akhir pekan ini si Daru tuh mau pulang gitu, dia kan sama anak mau ke Borobudur. Artinya tidak ada yang tampak aneh itu ya Pak ya? Sementara itu tim reserse Polrestro Jakarta Pusat kembali menggelar olah TKP pada Rabu siang. Polisi memeriksa 2 CCTV sekitar lokasi dan meminta keterangan 5 saksi. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kematian Arya Daru ke pihak kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. 75 pelajar mulai melakukan simulasi sekolah rakyat rintisan di Sentra Handayani Jakarta Cipayung, Jakarta Timur. Seluruh siswa nantinya akan dibagi menjadi 3 rombongan belajar yang terdiri dari 25 siswa. Simulasi sekolah rakyat dilaksanakan 2 hari sejak kemarin dan hari ini, di mana siswa diinapkan di asrama sekolah rakyat rintisan Sentra Handayani Cipayung, Jakarta Timur. Sebanyak 75 siswa jenjang SMP mengikuti simulasi dan terbagi dalam 3 rombongan belajar atau 25 siswa per kelompok. Sementara proses belajar mengajar nantinya akan mulai efektif dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Sejumlah orang tua siswa mengaku sangat bersyukur karena membantu menempuh pendidikan lanjutan yang diinisiasi oleh pemerintah. Uji coba sekolah rakyat juga digelar di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, dan ditinjau langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rabu kemarin. Dalam uji coba ini, sebanyak 180 siswa menginap di asrama sebelum resmi masuk sekolah rakyat 14 Juli mendatang. Para siswa juga mencoba absen digital serta mengikuti cek kesehatan awal. Kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperkuat untuk nanti dimulai pembelajaran tanggal 14 Juli. Jadi dengan simulasi ini kita akan tahu kekurangannya di mana, yang sudah bisa kita perkuat di mana. Hari ini kita mulai dengan cek kesehatan macam-macam. Sementara di Pandeglang, Banten, memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, SDN Kraton 5 tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Hal tersebut buntut isu sekolah akan ditutup serta kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, suasana ruang kelas 1 SDN Kraton 5 Pandeglang nampak lengang. Tak ada satupun siswa baru yang mendaftar di sekolah ini. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Sementara pada tahun 2024 lalu, sekolah ini hanya mendapatkan siswa baru sebanyak 2 orang. Kepala sekolah menyatakan kondisi ini dampak adanya informasi sekolah akan ditutup hingga digabung, sehingga orang tua siswa memilih tak mau mendaftarkan anaknya. Selain itu, buruknya sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi penyebab tidak adanya murid baru yang mendaftar. Sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya sangat kurang gitu. Ya dari situ juga mungkin menilai ya siapa yang mau ke sekolah ke sini. Tati hanya berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk sekolah ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dipicu sengketa tanah, seorang bocah berusia 12 tahun di Indramayu, Jawa Barat digugat kakek kandungnya sendiri. Sidang gugatan masih berjalan di Pengadilan Negeri Indramayu. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat kakek kandungnya sendiri.
Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya Suparto yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Gara-gara sengketa tanah itu, hubungan keluarga yang semula harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini, terlebih tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini kasus perebutan tanah itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Mobil patroli polisi menabrak 6 pemotor dan 1 kios di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibat kejadian ini, 6 pemotor terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu, Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan truk yang mengangkut muatan jagung mengalami kebakaran di ruas jalan tol Tangerang Merak, tepatnya di jalur menuju gerbang tol Sedang Barat. Beruntung dalam musibah ini tidak ada korban jiwa. Asap tebal disertai kobaran api muncul dari truk yang berhenti di sisi ruas tol Tangerang Merak, tepatnya di jalur menuju gerbang tol Serang Barat. Akibat kejadian ini, kendaraan yang berada di depan harus berjalan perlahan dan hati-hati akibat jalanan tertutup asap tebal. Truk tronton yang membawa jagung tengah melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Tiba-tiba, api muncul dan membakar pada bagian depan truk. Diduga kebakaran ini akibat adanya korsleting listrik pada salah satu kabel di bagian mesin. Sementara petugas yang mendapat laporan langsung melakukan pemadaman. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa dan sopir beserta kernet berhasil keluar saat api mulai muncul. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kan kebangetan, enaknya DC kayak gini diapain? Inilah curahan hati salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral di media sosial. Ia mengaku kesal atas ulah debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Penagih utang itu memanfaatkan petugas yang mendatangi lokasi untuk menagih utang kepada pemilik rumah dengan menggunakan telepon genggam milik petugas damkar. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran diperdaya penagih utang yang seolah-olah adalah pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular. Kita berharap jangan sampai terulang lagi dan kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti karena ini kita urgensinya untuk kedaruratan dan bahaya kedaruratan cuma dimanfaatkan oleh desa-desa pinjol. Ulah penagih utang pinjol seperti ini bukan kali pertama. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, petugas sudah 3 kali mengalami hal yang sama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.